Pada episode sebelumnya, alien Serpo sudah kalah. Setelahnya, rumah Ayase kedatangan seorang tamu. Dia adalah teman masa kecil Ayase sekaligus cinta pertamanya. Cowok itu bernama Jin Enjoji. Seiko biasa memanggilnya Jiji. Tapi menyebut nama Jiji terus-menerus agak sulit. Jadi saya akan memanggil dia dengan sebutan Joji. Okarun berpikir Joji adalah seorang atlet. Bisa jadi masalah jika Ayase kembali tertarik kepada Joji. Tapi ternyata perilaku Joji tidak seperti penampilannya. Joji orangnya ceria dan banyak tingkah. Jika tidak terbiasa, mungkin orang-orang justru akan merasa ilfil. Ternyata kedua orang tua Joji sedang dirawat di rumah sakit. Jadi Joji akan menginap di sini untuk sementara. Sinyal bahaya untuk Okarun. Tapi Okarun tidak bisa melakukan apa-apa. Kemudian Okarun dan Aira pulang ke rumah. Setelahnya Joji menyantap makan malam. Di sini Joji memuji masakan Seiko. Hal ini membuat Seiko semakin menerima Joji. Menerima di sini maksudnya sebagai tamu. Setelahnya Ayase dan Joji mencuci piring bersama. Mereka teringat kenangan masa lalu. Dahulu Joji sering mengejek Ayase karena percaya kepada hal gaib. Sekarang Joji menyesal melakukan itu, karena sekarang Joji juga bisa melihat setan. Ayase menduga Joji menemukan biji Okarun, tapi Joji tidak ada hubungannya dengan biji tersebut. Rumah Joji yang sekarang berada di daerah pegunungan. Itu adalah rumah yang bagus dan juga nyaman. Tapi akhir-akhir ini Joji merasa ada yang aneh. Beberapa kali Joji melihat penampakan di rumahnya. Joji bertanya kepada orang tuanya tapi mereka tidak melihatnya. Setelah kejadian itu orang tua Joji mulai sakit-sakitan. Beberapa kali Joji menyewa pengusir setan. Tapi 3 dari 5 paranormal meninggal dengan cara bunuh diri. Pada akhirnya Joji mendengar kabar tentang kekuatan Seiko. Jadi Joji ke sini untuk meminta pertolongan. Tapi masalahnya rumah Joji berada di kota yang berbeda. Jadi Seiko tidak bisa menggunakan kekuatannya di sana. Untuk itu Seiko akan mengirimkan Ayase untuk misi pengusiran setan. Tapi mungkin masalahnya tidak akan selesai dalam 1 hari saja. Jadi Ayase harus menunggu liburan sekolah terlebih dulu. Dan sekalian saja Joji masuk di sekolah Ayase. Kebetulan juga Joji berada di kelas yang sama dengan Ayase. Kegantengan Joji berhasil memikat wanita di sini. Bahkan kedua teman Ayase juga terpikat. Dalam waktu singkat Joji menjadi musuh para pria di sini. Dan dengan santainya Joji berkata kalau dia tinggal serumah dengan Ayase. Ayase tidak mau ada rumor jelek lagi tentang dirinya. Tapi Joji sudah terlanjur ember kepada semua orang. Di sisi lain terlihat Okarun yang masih saja cemburu. Okarun takut jika Ayase menjauhinya karena kedatangan Joji. Daripada overthinking, Okarun memutuskan untuk latihan fisik. Tidak berselang lama, Ayase datang ke sini. Ayase tidak mau Okarun bermain dengan Aira. Ayase ingin menyuapi Okarun onigiri. Jadi Okarun bisa makan siang sambil olahraga. Tapi sayang sekali Joji datang ke sini. Joji membelikan minuman kesukaan Ayase. Jadi perhatian Ayase kembali tertuju kepada Joji. Ayase terlihat bahagia ketika berbicara dengan Joji. Okarun patah hati melihatnya dan langsung pergi. Namun Okarun malah bertemu manekin peraga yang berlari ke arahnya. Tapi incaran manekin itu bukanlah Okarun. Dia berlari entah kemana. Dan sekilas Ayase melihat ada bola emas bersinar di tubuh manekin. Ayase menduga itu adalah bijinya Okarun. Ayase menangkap tubuh manekin itu tapi kekuatan Ayase tidak sebanding. Jadi Ayase terbawa oleh manekin itu. Joji menahan tubuh Ayase tapi hasilnya sama saja. Okarun langsung berubah dan mengejarnya. Tapi manekin itu justru menghancurkan tubuhnya sendiri.
Dari sana dia bisa menyatukan tubuhnya kembali. Dengan cara itu dia berhasil lepas dari pegangan Ayase dan kejaran Okarun. Manekin itu menghilang tapi Ayase berhasil menemukan cara untuk mencarinya. Ternyata manekin itu berakhir di tempat pembuangan sampah. Ayase ingin memastikan apakah benar biji Okarun dibawa oleh manekin. Tapi tiba-tiba ada yang memanggil nama manekin itu. Ternyata itu adalah manekin peraga tubuh wanita. Dia bernama Hana. Sementara manekin pria bernama Taro. Dahulu Taro dan Hana pernah bertemu. Di sana mereka mulai saling jatuh cinta. Tapi karena tubuh Hana rusak, dia jadinya berakhir di sini. Namun Taro tidak mau meninggalkan Hana begitu saja. Untuk itulah Taro datang ke sini. Taro tidak mau kehilangan orang yang dia cintai. Jadi dia akan melakukan apapun supaya mereka bisa hidup bersama. Kejadian ini menjadi tamparan keras bagi Okarun. Sebuah manekin saja terus memperjuangkan cintanya. Jadi Okarun tidak akan menyerah untuk mendapatkan cinta Ayase. Setelahnya mereka memperbaiki tubuh Hana sebisanya. Kemudian Hana dibawa ke rumah Ayase. Sementara Taro kembali ke sekolah. Tapi setiap malam Taro akan datang ke sini untuk menemui Hana. Seiko tidak masalah Hana berada di sini. Yang terpenting Hana dan Taro tidak mengganggu tetangga. Tapi pertanyaan tadi belum terjawab. Apakah bola emas bersinar yang ada di tubuh Taro adalah biji Okarun? Ternyata itu hanya bola untuk dekorasi pohon Natal. Well, sekarang sudah waktunya makan malam. Jadi anak muda harus menyiapkan tempatnya. Di sini Joji dan Ayase kembali bermesraan. Okarun sudah berjanji tidak akan diam saja. Jadi Okarun berusaha menarik perhatian Ayase. Okarun dan Joji berebut perhatian Ayase. Tapi akhirnya mereka dimarahi Seiko karena terlalu berisik. Di sini Okarun baru tahu kalau Ayase akan pergi ke rumah Joji untuk mengusir setan. Okarun langsung memaksa untuk ikutan juga. Ya, sebenarnya Ayase juga mau mengajak Okarun sih. Setelah makan malam selesai, Okarun pulang ke rumah. Kemudian Ayase menemani Hana menunggu Taro. Tapi sampai jam 4 pagi ternyata Taro belum datang juga. Ternyata Taro mengalami kecelakaan saat perjalanan ke sini. Taro ditabrak sebuah truk dan tubuhnya sampai hancur. Untung saja Taro bisa menyatukan kembali tubuhnya dan pergi ke sini. Taro dan Hana bermesraan sampai pagi. Sementara itu Joji tidak bisa tidur sama sekali karena teringat hantu yang ada di rumahnya. Pada akhirnya liburan sekolah sudah tiba. Jadi Ayase, Joji, dan Okarun pergi ke rumah Joji. Mereka menaiki kereta dan terlihat Ayase dan Joji semakin akrab. Okarun sudah tidak tahan dan mulai menceritakan legenda Tsuchinoko. Tsuchinoko adalah yokai berbentuk ular dengan badan yang gemuk. Ternyata di desanya Joji juga ada cerita rakyat tentang ular yang besar. Dibangunlah sebuah kuil untuk menyembah ular tersebut. Dan kira-kira kuilnya sudah berumur 200 tahun. Ayase penasaran sebesar apa ular yang ada di sana. Mereka pun terus bercerita tentang banyak yokai dan alien. Okarun baru tahu kalau Joji juga tertarik dengan topik tersebut. Mereka berdua semakin akrab tapi Okarun tidak mau terlalu dekat dengan rivalnya. Pada akhirnya mereka sudah sampai di kota tujuan. Tapi mereka harus berjalan cukup jauh untuk sampai di rumah Joji. Lokasi rumah Joji berada di sekitar hutan. Jadi rasanya seperti naik gunung. Tidak heran kenapa Joji punya badan yang atletis. Ayase dan Okarun tumbang setelah sampai di tujuan. Tapi entah kenapa Ayase tidak melihat sesuatu yang aneh di rumahnya Joji. Justru Okarun yang melihat banyak pria dan wanita parubaya di sekitar hutan. Siapa mereka sebenarnya? Apakah itu yokai yang menyamar sebagai manusia?
Namun Okarun tidak menceritakan kejadian ini kepada Joji dan Ayase. Mereka pun melihat-lihat bagian rumah Joji. Tapi tetap saja Ayase tidak melihat ada yang aneh. Mungkin karena sekarang masih siang jadi setannya tidak menunjukkan diri. Untuk itu Ayase ingin pergi ke onsen sambil menunggu malam tiba. Jadilah tersisa Joji dan Okarun di sini. Joji mengajak Okarun bermain bola. Terlihat jelas Joji pandai bermain bola, sementara Okarun masih sangat cupu. Joji sadar Okarun menyukai Ayase, tapi Joji sendiri juga menyukai Ayase. Jadi siapa yang akan menang di antara mereka berdua? Atau justru Ayase akan memilih Ruizen? Di sisi lain, Ayase sedang menikmati pemandian air panas. Ayase penasaran apakah Joji dan Okarun bisa akur di sana. Tanpa Ayase sadari ada banyak pria di balik pintu. Kembali ke tempat Okarun. Okarun baru sadar kalau ada tembok yang aneh di rumah Joji. Mereka pun mengeceknya tapi tidak ada pintu masuk menuju ruangan misterius itu. Kemudian Joji membuat lubang dengan palu. Ternyata temboknya tidak terlalu tebal. Dan di dalamnya ada banyak sekali jimat. Sebenarnya ruangan apa ini? Apakah tempat ini yang membuat Joji diganggu makhluk halus? Tapi mereka akan menunggu Ayase untuk memastikannya lebih jauh. Tiba-tiba ada 5 nenek-nenek yang datang ke sini. Ternyata mereka adalah pemilik rumah ini. Jadi keluarga Joji menyewa rumah ini dari mereka. Untung saja Joji masih sempat menutupi lubang tadi dengan poster sepak bola. Sementara itu Ayase bersiap keluar dari pemandian. Tapi tiba-tiba ada 5 kakek-kakek yang datang ke sini. Ayase baru tahu di sini adalah pemandian campuran. Rasa-rasanya saya pernah melihat skenario seperti ini. Tapi di mana ya? Anyway, Ayase jadi tidak bisa keluar. Dan tiba-tiba 5 kakek itu mendekati Ayase. Oh no, situasi semakin buruk. Kakek kacamata memegang tangan Ayase. Tapi air mancur di depannya tiba-tiba meledak dan mengenai kakek itu. Tidak berhenti sampai di situ. Dinding kayu di sini mulai roboh dan mengenai kakek yang lain. Jadinya Ayase berhasil kabur. Beruntung tidak ada satupun kayu yang menjatuhi Ayase. Ternyata Turbo Granny juga ada di sini. Jadi keberuntungan berpihak kepada Ayase. Turbo diam-diam mengikuti ke sini untuk merasakan pemandian air panas. Setelahnya warga desa datang ke sini. Terungkap kakek mesum itu berasal dari keluarga Kito. Keluarga yang sama dengan nenek-nenek yang mendatangi rumah Joji. Sepertinya keluarga Kito sering membuat masalah, jadi mereka menjadi incaran asosiasi pedagang. Pada akhirnya Ayase dan Turbo kembali ke rumah. Di sini Turbo berkata kalau rumah Joji diselimuti rasa haus akan darah manusia. Sementara itu di rumah Joji, para nenek berpesta di sana. Mentang-mentang mereka pemilik rumah, mereka seenaknya saja memakai rumah ini. Bagi mereka, rumah ini adalah investasi. Jadi mereka tidak suka ketika Joji mengundang cenayang ke rumahnya. Bisa jadi harga rumahnya akan jatuh jika ada rumor kalau rumahnya berhantu. Joji mengaku kalau Okarun adalah temannya dari kota sebelah. Dilihat dari manapun, Okarun tidak terlihat seperti cenayang. Jadi Joji meminta mereka untuk tenang. Tiba-tiba ada polisi yang datang. Ternyata dia adalah kenalan keluarga Kito. Jadi polisi ini bisa membantu kakek mesum keluar dari kejaran asosiasi pedagang. Kakek mesum tidak percaya kalau Okarun adalah temannya Joji. Jadi dia bertanya apa klub sepak bola favoritnya Joji. Dengan cepat Okarun menjawab Paris Saint-Germain. Untung saja Okarun melihat poster Neymar yang menutupi lubang tadi. Jadi Okarun bisa menjawab pertanyaan dengan benar. Tapi tetap saja mereka tidak percaya omongan Joji.
Di sisi lain terlihat Ayase yang mampir ke sebuah kuil. Ayase ingin memastikan cerita Joji tentang Tsuchinoko. Ada seorang pria yang memandu Ayase ke dalam. Tapi ternyata yang ada di sini adalah kulit ular berukuran kecil. Sangat jauh dari ekspektasi Ayase. Ada legenda di sini yang menceritakan tentang ular raksasa di gunung ini. Ketika ular itu merasa lapar, dia akan membuat gunungnya meletus. Untuk itu, warga desa akan mengirimkan seorang anak untuk dijadikan tumbal. Mereka percaya gunungnya tidak akan meletus jika ularnya tetap kenyang. Hasilnya, selama 200 tahun terakhir gunung di sini tidak pernah erupsi. Penjaga kuil ini bernama Manjiro. Dia percaya kalau cerita itu salah. Erupsi gunung berapi tidak ada hubungannya dengan memberikan tumbal atau tidak. Jadi cerita itu harus diluruskan kembali. Ayase kemudian kembali dengan perasaan kecewa. Tapi setidaknya dia sudah tidak penasaran. Sesampainya di rumah, Ayase kembali bertemu dengan kakek buaya. Tapi Okarun dan Joji pingsan karena dipukuli mereka. Ayase langsung menghajar mereka semua. Tapi masalahnya nenek Kribo punya kekuatan bertarung yang besar. Berkali-kali dia menyerang Ayase sampai akhirnya Ayase masuk ke ruangan misterius. Ternyata keluarga Kito percaya kepada legenda Tsuchinoko. Jadi selama 200 tahun terakhir mereka secara berkala memberikan persembahan kepada ular raksasa. Dan tempat persembahan itu ternyata adalah tempat Ayase berdiri saat ini. Nenek itu membacakan mantra dan tiba-tiba ruangan ini berubah bentuk. Dan Ayase mulai terhisap ke dalam tanah. Ayase mencoba keluar dengan kekuatannya. Tapi keluarga Kito menutupi jalannya. Tiba-tiba Okarun dan Joji menyerang dari belakang. Hasilnya beberapa orang masuk ke dalam lubang. Okarun berusaha menarik Ayase, tapi sedotan tanahnya semakin kuat dan mereka semua jatuh ke bawah tanah. Total ada 6 orang keluarga Kito yang jatuh ke sini bersama Okarun, Jiji, dan Ayase. Entah bagaimana ada banyak rumah di sini, dan ternyata memang benar ada ular raksasa di sini. Menurut Turbo Granny, nama ular itu adalah Kuragari. Dia adalah ular yang memakan manusia. Tapi Turbo Granny tidak menyangka ularnya akan berukuran sebesar ini. Jadi bagaimana cara mereka akan mengalahkannya? Joji mengajak bersembunyi ke dalam rumah. Tapi entah kenapa Okarun dan Ayase tiba-tiba merasakan pusing. Ular itu terus bergerak kemana-mana. Mereka harus bersembunyi di suatu tempat, tapi Okarun dan Ayase malah hampir bunuh diri. Gejalanya mirip dengan cenayang yang Joji undang ke rumahnya. Ternyata semua ini adalah perbuatan ular itu. Dia mengirimkan gelombang psikis yang membuat orang di sini ingin bunuh diri. Tapi kenapa Joji tidak mengalaminya? Belum sempat mendapatkan jawaban, ular itu kembali menyerang. Jadinya Joji harus menolong Okarun, Ayase, dan Turbo Granny sekaligus. Tiba-tiba setan dari rumah Joji muncul di sini. Turbo memanggilnya dengan sebutan Evil Eye atau mata iblis. Kemunculan Evil Eye berhasil membuat Okarun dan Ayase kembali tersadar. Ternyata kutukan Evil Eye akan membuat orang di sekitarnya ingin merasa bunuh diri. Kekuatannya sama dengan ular itu. Jadi keduanya saling tolak-menolak. Dengan ini Okarun berhasil memotong leher ular. Tapi ularnya bisa menciptakan kepala baru. Evil Eye mulai mendekati Joji. Joji melihat mata Evil Eye dan tiba-tiba Joji melihat masa lalu Evil Eye. Tapi entah kenapa dia dikurung di suatu gudang di bawah tanah. Dari sana dia melihat anak-anak seumurannya yang bermain bersama. Dia berharap bisa keluar dan ikut bermain dengan mereka. Tapi suatu hari gunung di sini meletus dan Evil Eye dijadikan tumbal untuk meradakan erupsi. Dan orang yang menumbalkannya adalah keluarga Kito. Setelah Evil Eye mati, erupsi gunung apinya juga berhenti.
Kemudian arwah Evil Eye mengikuti seorang anak, dan karena kekuatannya dia membuat orang tua anak itu bunuh diri. Evil Eye merasakan kekuatan besar dari bawah tanah. Pada akhirnya anak yang diikuti Evil Eye juga dijadikan tumbal oleh keluarga Kito. Evil Eye ingat dia adalah tumbal sebelumnya. Evil Eye tidak terima ada lebih banyak anak yang ditumbalkan. Jadi dia akan membunuh siapapun yang melakukan upacara penumbalan. Joji melihat semua ingatan itu. Kemudian Joji membantu Evil Eye ke tempat dia dikurung ketika masih hidup. Di sana ternyata ada mayat Evil Eye yang sudah terbakar. Joji bermaksud membebaskan Evil Eye dari penderitaan. Tapi Turbo tahu betapa mengerikannya Evil Eye. Jadi Turbo melarang Joji mendekati mayat itu. Tapi Joji tidak tahu di mana bahayanya. Joji lalu membantu menghilangkan penderitaan Evil Eye. Tiba-tiba Evil Eye bersatu dengan tubuh Joji. Masalah kembali bertambah karena ular itu menyerang dengan lendir putih. Joji menyerang ular itu dengan kekuatan Evil Eye. Tapi kendali tubuh ini sudah dikuasai oleh Evil Eye. Evil Eye masih punya dendam untuk membunuh manusia. Jadi dia akan memakai tubuh Joji untuk melakukan misi itu. Kemudian Joji menyerang Ayase dengan banyak tendangan. Ayase sama sekali tidak bisa melawan. Joji membuat bola yang terbuat dari dendam mereka yang pernah ditumbalkan. Bola ini memiliki kepadatan yang sangat tinggi dan akan menghancurkan semua yang dilewatinya. Korban pertama dari bola itu adalah ular. Banyak sekali lubang di tubuhnya dan dia langsung kabur begitu saja. Target Joji kembali kepada Ayase. Ayase menahan bola itu dengan kekuatannya. Tapi serangan Joji tidak hanya bola saja. Joji bisa dengan mudah memukul Ayase dengan kedua tangannya. Untung saja Okarun langsung datang dan menghentikan tendangan Joji. Tapi tendangan Joji sedikit lebih kuat dari Okarun. Okarun memutuskan membawa Ayase pergi, tapi tendangan Joji terus saja datang. Masalah bertambah karena ular itu membuat hujan racun di sini. Sangat jelas dia tidak mau melawan Joji secara langsung. Okarun dan Ayase jadinya harus bersembunyi di dalam rumah. Okarun pernah membaca kalau kelemahan cacing adalah sinar matahari. Tapi bagaimana cara mereka memancing ular itu ke permukaan? Okarun menyuruh Ayase kembali ke permukaan terlebih dulu, sementara Okarun akan berusaha menyelamatkan Joji. Ayase setuju dengan rencana ini dan Ayase berjanji akan kembali untuk menolong Okarun. Okarun kemudian melempar Ayase ke atas dengan kekuatannya. Untung saja Ayase bisa sampai di atas, tapi musuh terkuat sudah kembali. Joji akan membuat Okarun menjadi manusia pertama yang dia bunuh. Tapi Okarun tidak akan membiarkan itu terjadi. Sementara itu di atas, Ayase berusaha membuat tali dari korden. Tapi panjang talinya tidak cukup untuk sampai di tempat Okarun. Jadi yang bisa Ayase lakukan sekarang adalah memaksa ular itu keluar dari tanah. Ayase dengan sengaja membakar rumah Joji. Tujuannya supaya ada pemadam yang datang ke sini. Dengan begitu, tanah di sini akan menjadi penuh dengan air. Ular satu ini tubuhnya mirip seperti cacing. Cacing bernafas dari kulitnya. Jadi cacing tidak bisa bernafas jika tanahnya penuh dengan air. Dengan begitu, ularnya akan keluar dari tanah. Sementara itu di bawah, Okarun dan Joji sudah mulai bertarung. Tapi masih saja Okarun belum bisa mengalahkan kekuatan Joji. Tapi kekuatan Joji perlahan menurun karena pengaruh racun. Jadi Joji akan mengakhiri pertarungan ini sekarang juga. Joji mengubah bolanya menjadi penjara untuk Okarun. Okarun tidak bisa keluar dari penjara ini. Tapi Joji bisa dengan bebas keluar masuk. Joji benar-benar menghajar Okarun di sini. Tapi Okarun berhasil membalas dengan sundulan mematikan. Okarun melakukan squat jam 20 kali dan hasilnya penjara ini hancur bersama dengan Joji yang terluka parah. Okarun memenangkan pertarungan ini.
Tapi kekuatan Okarun sudah habis, jadi dia hanya bisa diam menunggu pertolongan Ayase. Setelah beberapa waktu, tenaga Okarun sudah kembali sedikit. Okarun menarik tubuh Joji ke rumah paling atas. Siapa tahu Okarun bisa melompat keluar ke atas. Tapi Okarun mendengar suara Turbo dari ruangan paling bawah. Ternyata Turbo masih terjebak lendir ular di sana. Okarun berusaha menolong, tapi justru Okarun ikut terjebak. Okarun sudah 2 kali menggunakan kekuatan penuh, jadi dia tidak bisa berubah kembali. Sementara itu di luar, pemadam kebakaran sudah datang. Ayase dicurigai sebagai orang yang menyebabkan kebakaran. Itu memang benar, tapi Ayase tidak punya waktu untuk meladeni polisi. Terlihat matahari sudah hampir tenggelam, yang artinya waktu mereka tinggal sedikit. Ayase meminta pemadam menyemprot bagian tanah saja. Tapi Ayase sudah keburu ditangkap polisi. Tiba-tiba ada gempa bumi yang dahsyat terjadi. Tidak hanya sekali, tapi gempa itu terjadi beberapa kali. Setelahnya ular itu muncul di permukaan. Rencana Ayase berjalan lancar dan ular itu sekarang terpapar sinar matahari. Tapi ularnya bersembunyi di balik rumah Joji. Ayase kemudian melemparkan truk pemadam ke rumah itu. Hasilnya ular kadutnya terbakar habis oleh sinar matahari. Kemudian ularnya memuntahkan keluarga Kito yang baru saja dia makan. Tapi nenek Kribo ini justru marah karena Ayase sudah membunuh ular. Tiba-tiba kembali terjadi gempa bumi yang lebih besar dari sebelumnya. Ternyata gunung api di belakang Ayase meletus. Apakah benar kematian ular membuat gunungnya kembali aktif? Atau semua ini memang proses alam yang terjadi secara alami? Yang jelas peringatan bencana langsung dikabarkan ke seluruh kota. Dengan cepat semua orang melakukan evakuasi. Sementara Ayase masih beradu argumen dengan nenek Kribo. Menurut Ayase, kematian ular tidak ada hubungannya dengan gunung yang meletus. Sebelumnya, Ayase melihat air panas di pemandian yang tiba-tiba meledak. Peningkatan air panas itu adalah sinyal alami yang menandakan gunung berapi kembali aktif. Jadi kejadian ini tidak ada hubungannya dengan kematian ular. Tapi namanya juga nenek tua kolot yang tidak mau argumennya kalah. Dia masih percaya bencana ini terjadi karena perbuatan Ayase. Ayase tidak peduli omong kosong mereka. Jadi Ayase membawa mayat ularnya ke suatu tempat. Ternyata tujuan Ayase adalah pemandian air panas. Ayase memasang bokong ular di sumber air panas. Tubuh ular ini sekarang menjadi pipa untuk menyalurkan air. Dari mulutnya, ular ini mengeluarkan lendir yang Ayase gunakan untuk menahan magma dari gunung. Tapi sudah pasti laharnya menyebar ke segala arah. Jadi kebakaran hutan terjadi di mana-mana. Ditambah lagi nenek Kribo terus saja mengejar. Keluarga Kito akan memastikan Ayase menerima pelajaran. Tapi tiba-tiba Manjiro datang ke sini untuk membantu Ayase. Ternyata Manjiro adalah muridnya Seiko. Kemarin Seiko sudah mengabari kalau cucunya akan datang. Tapi Manjiro tidak menyangka jika itu adalah Ayase. Manjiro tidak setuju dengan prinsip keluarga Kito. Jadi pada dasarnya mereka adalah musuh alami. Manjiro melawan keluarga Kito sendirian. Sementara Ayase kembali fokus memadamkan api. Tapi leher ularnya tiba-tiba putus dan tidak bisa digunakan lagi. Ternyata penyebabnya adalah sebuah bola yang memantul kemana-mana. Dan sudah pasti pelakunya adalah Joji. Joji datang dan langsung menghajar keluarga Kito. Kemudian Manjiro mencoba melawan Joji. Tapi kekuatan Joji lebih hebat. Jadi sekarang kondisinya adalah 3 lawan 1. Untuk sementara nenek Kribo akan membantu melawan Joji. Kombinasi mereka bertiga berhasil menangkap tubuhnya Joji. Tapi bola kutukan itu berhasil menyelamatkan Joji. Dengan cepat Joji menghajar Manjiro. Target berikutnya adalah Ayase, tapi Ayase tidak bisa menggunakan kekuatannya.
ada orang yang datang menyelamatkan Ayase. Ternyata itu adalah alien udang. Tapi tidak hanya udang saja yang datang ke sini. Di atas Ayase muncul pesawat UFO yang membawa Seiko dan Taro. Di sini Seiko bertarung menggunakan tongkat baseball. Joji alias Evil Eye benar-benar menjadi musuh semua orang. Udang berfokus untuk melawan bola kutukan. Taro dan Manjiro menyiapkan mantra. Jadi Seiko bertarung 1 lawan 1 dengan Joji. Ternyata Seiko bisa mengimbangi kecepatan Joji. Walaupun sudah tua, tapi Seiko masih sangat prima. Hasilnya Joji terjatuh setelah menerima 2 pukulan Seiko. Setelahnya Taro mendekati Joji. Taro sengaja menghancurkan tubuhnya dan memasangnya kembali di tubuhnya Joji. Tubuh Taro sudah dilapisi banyak jimat. Dengan cara ini, tubuh Joji berhasil disegel dan kendali tubuhnya dikuasai oleh Taro. Untuk sekarang, Joji sudah berhasil dikalahkan. Ternyata UFO di atas diterbangkan oleh anaknya udang. Dia bernama Chikuita. Chikuita mengendalikan tubuh ular untuk memadamkan api. Masalah sepertinya sudah beres. Tapi Ayase baru sadar kalau Okarun dan Turbo masih berada di bawah. Ayase dan udang berlari ke lubang di bawah rumah Joji. Tapi gara-gara bola tadi, kekuatan Ayase tidak bisa digunakan. Jadinya Chikuita menyedot lendirnya ke atas. Ada bola lendir yang terangkat. Kemungkinan besar Okarun berada di sana. Setelah terbuka, ternyata benar Okarun dan Turbo berada di sana. Okarun bertanya kondisi terbaru. Tapi itu bisa dijelaskan nanti. Ayase lalu memeluk Okarun dan Ayase bersyukur Okarun masih hidup. Kemudian Joji dibawa kembali ke kota Kamikoshi untuk dilakukan pembersihan. Tapi apapun yang mereka lakukan, kutukan Evil Eye masih saja berada di tubuh Joji. Pada akhirnya mereka kembali ke rumah untuk memikirkan rencana selanjutnya. Seiko memasak oden untuk makan malam. Semua orang berkumpul di sini termasuk juga Aira. Aira marah-marah karena tidak diajak pada misi kemarin. Tapi lebih baik kita mendengarkan cerita alien udang saja. Kenapa dia kembali ke bumi? Ternyata planet asal udang adalah planet yang dipenuhi lautan. Jadi ras udang mendirikan rumah di dalam air. Jadinya sapi yang dia bawa tidak bisa hidup di sana. Untuk itulah dia kembali ke bumi bersama anaknya. Padahal udang bernafas dengan paru-paru, tapi rumahnya malah berada di dalam air. Sungguh cara hidup yang unik. Sementara Seiko dan Manjiro masih membahas cara menolong Joji. Tapi sepertinya pilihan terbaik mereka adalah membiarkan tubuh Joji tetap tersegel. Tubuh Joji sendiri punya kekuatan spiritual yang sangat kuat. Hasilnya kutukan Evil Eye tidak bisa diangkat dengan mudah. Terlihat Taro ikut makan oden dan dia merasa kepanasan. Entah bagaimana suara Joji kembali terdengar dari tubuhnya Taro. Ternyata kutukan Evil Eye menghilang karena tubuh Joji bersentuhan dengan air panas. Tapi jika terkena air dingin, kutukannya akan kembali aktif. Dengan cara ini, kutukan Evil Eye bisa ditahan. Tapi Joji harus dilindungi tubuh Taro supaya kutukannya bisa terkendali. Sekarang teman-teman Joji harus menyiapkan air panas setiap saat. Dan Joji harus menghindari segala jenis air dingin. Turbo Granny memperingatkan semua orang. Evil Eye adalah yokai gunung yang sangat kuat. Keberadaannya sendiri sudah seperti dewa yang mendiami suatu gunung. Beruntung Evil Eye yang merasuki Joji masih anak kecil, jadi kekuatannya belum bangkit sepenuhnya. Seiring berjalannya waktu, pasti Evil Eye akan semakin kuat. Bisa jadi tubuh Joji akan dikuasai sepenuhnya oleh Evil Eye. Evil Eye bocil saja sudah sangat kuat, apalagi jika kekuatannya sudah sempurna. Jadi Seiko akan mencari cara supaya kutukannya bisa segera diangkat. Kemudian para tamu kembali ke rumah. Mulai sekarang udang dan anaknya akan tinggal di dekat peternakan.
Akhirnya terungkap nama udang itu adalah Pinnie Winnie. Keesokan harinya mereka mengantarkan Joji ke rumah sakit tempat orang tuanya dirawat. Semua orang ada di sini kecuali Aira dan Pinnie. Mereka pun berangkat dengan mobil yang disetir oleh Manjiro. Di tengah jalan, Okarun dan Ayase masih sempat-sempatnya bermesraan. Setelah beberapa saat, mereka sampai juga di rumah sakit. Joji menangis ketika melihat kedua orang tuanya. Seharusnya orang tua Joji akan pulih dalam waktu dekat. Dan erupsi gunung kemarin sampai diberitakan di televisi nasional. Memang benar kondisinya sudah terkendali, tapi pemerintah tetap memberikan status siaga. Pada akhirnya, keluarga Kito ditangkap polisi atas tuduhan pembunuhan dan penculikan. Tapi nenek Kribo tidak ditemukan dimanapun. Memang benar setelah bertarung melawan Ayase, dia tidak terlihat sama sekali. Ternyata dia masih bersembunyi di dalam hutan. Namun dia bukanlah manusia biasa. Manusia hanya penampilan luarnya saja. Aslinya dia adalah yokai. Yokai ini adalah pencipta ular raksasa itu, dan dia dendam kepada Ayase karena sudah membunuh ularnya. Musuh berikutnya sudah terlihat. Apakah Okarun dan Ayase sudah siap menghadapinya? Temukan jawabannya di video pembahasan selanjutnya. Bisa dibilang arc Cursed House ceritanya sangat panjang. Totalnya adalah 23 chapter. Jadi apakah arc selanjutnya juga akan sepanjang ini? Pastikan kamu sudah subscribe supaya tidak ketinggalan pembahasan selanjutnya. Jadilah bagian dari 20.000 anggota pertama Kerajaan Sains. Oke, sekian dulu video kali ini. Semoga videonya bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.